Hari ini juga kita katakan selamat tinggal kepada politik cebong dan kampret. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Kita akan buka tema podcast kali ini. Temanya adalah berubahnya peta Pilpres untuk 2024 dengan manuver Gus Muhaimin yang berkolaborasi dengan Anies Baswedan. Komentar Gus Yusuf seperti apa? Ya, ini harus kita runut sejak awal ya. Jadi ini berawal dari keputusan Muktamar PKB di Bali, bahwa ketua umum itu mandat muktamar harus maju sebagai calon presiden atau cawapres. Ini startnya dari situ. Nah, itu dimulai ketika 2 tahun yang lalu kita mulai merintis jalan koalisi dengan Gerindra. Maka ditandatanganilah deklarasi Sentul itu tahun yang lalu. Ketika perjalanan dengan Gerindra 1 bulan, 2 bulan sampai setengah tahun belum ada kejelasan tentang posisi capres maupun cawapresnya, di situ kader-kader PKB mulai mempertanyakan, para kiai-kiai daerah-daerah mulai menanyakan. Kita tahan sampai bulan puasa kemarin, kita masih tetap bersabar. Akhirnya ya seperti orang pacaran setahun runtang-runtung tanpa kejelasan status, itu kan ya nggak kuat, Mas. Nah, disitulah di satu sisi semakin santer munculnya beberapa nama sebagai cawapres seperti Pak Erik, Mas Gibran. Ini semakin kita memahami bahwa memang Caimin tidak dikehendaki, gitu loh. Bahasa sederhana seperti itu. Ditambah dalam bulan ini ada beberapa peristiwa masuknya Golkar dengan PAN di koalisi. Ini kan, oh berarti tanpa PKB udah cukup, gitu kan? Lah, terus tepat 1 tahun koalisi inilah DPW se-Indonesia meminta kejelasan itu. Lalu dikumpulkan pada hari Senin minggu yang lalu di DPP. Kita melakukan rapat, meskipun di awal ketua umum menyatakan jangan ada evaluasi, kita fokus di pileg, tapi yang berkembang di forum tetap, karena DPW itu membawa mandat dari DPC dan suara para kiai-kiai di daerah yang menuntut kalau memang tidak dikehendaki di sana ya segera check out, cari pelabuhan yang lebih jelas. Nah, dari situlah maka sebelumnya juga setelah Lebaran itu sebetulnya kita juga sudah mulai komunikasi. Kok setelah Lebaran, setelah Agustus lah lebih tepatnya, 2-3 bulan setelah Lebaran itu mulai komunikasi dengan PDI, dengan Golkar, juga dengan Nasdem. Teman-teman mulai komunikasi lah, melakukan penjajakan agar kalau ketika kita ini check out, kita sudah jelas dapat tempat. Jangan seperti layangan putus, ndak koyo lagune Didi Kempot. Jadi nanti terus ngambiar kemana-mana itu loh. Nah, dari situlah Caimin sebetulnya sudah menahan, tapi DPW, DPC, para kiai itu meminta. Nah, puncaknya itu ketika kita rakornas hari ulang tahun PAN. Caimin datang terlambat karena menutup rakornas. Sampai di sana Pak Prabowo mengumumkan koalisi Indonesia Maju. Caimin merasa, duh saya kok nggak diajak rembukan, itu loh.
Dengan munculnya koalisi Indonesia Maju ini artinya kan menghapus kesepakatan koalisi awal Kebangkitan Indonesia Raya, KKIR kan. Nah, di situ semakin jelas bahwa kita memang bukan di situ tempatnya. Ya, Sayyidina Ali kan mengatakan, ya, kamu harus berada di suatu kelompok, di suatu tempat yang memang kamu dihargai di situ. Kalau memang di sana tidak dihargai, ya carilah tempat yang kamu bisa dihargai. Itu pesan bijaknya seperti itu. Ya. Nah, setelah itu PKB melakukan koordinasi wilayah, teman-teman. Terus juga Caimin tetap tidak bisa bergerak tanpa restu para kiai. Akhirnya kita ditugasi beberapa sowan-sowan kiai di Jawa Timur, kiai di Jawa Tengah, kiai di Jawa Barat, minta dawuh-dawuh para kiai-kiai itu. Itu prosedur tetap dilalui. Nah, dikumpulkanlah, maka dawuh para kiai ya beraneka ragam. Tapi sebagian besar kiai-kiai tetap menyerahkan ikhtiar pilihan politik PKB yang di lapangan. Kiai-kiai akan tetap membersamai, merestui. Juga tentu di PKB itu ada istilah tidak hanya survei darat, survei langit lah. Nah, ya ada yang kita minta beberapa kiai istikharah. Maka muncullah ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Itu ketepatan Kiai Badawi Basir Kudus sedang umroh, kita mintakan istikharah di sana. Ya udahlah, kamu segera cari kelompok bersama-sama yang menuju kebaikan, dan janganlah kamu bersekongkol dalam kejahatan dan perpecahan. Ya, itu beberapa. Terus ada lagi kiai yang memberikan nasihat melalui kaidah fikih. La yajuzu tarkul muhaqqaq li ajlil mauhum. Kamu tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah jelas hanya mengejar sesuatu yang mauhum, yang masih abstrak, tidak jelas. Ya sudah, kamu yang jelas bisa berjuang nanti mendapatkan posisi cawapres itu di mana? Itu kata kiai. Ya udah di kelompok ini. Maka masuklah Caimin di kelompok bersama-sama dengan Nasdem. Dengan Nasdem. Nah, soal Demokrat dan PKS, monggo itu di internal koalisi sana. Kita masuk pertama kali dengan Nasdem. Maka deklarasi Surabaya itu PKB dan Nasdem. PKS masih mempertimbangkan, sementara Demokrat, ya kita menghormati pilihan politik Demokrat seperti itu. Jadi kronologinya seperti itu. Jadi Caimin keluar itu bukan keinginan pribadi, karena masuknya dulu juga bukan karena pribadi, tapi amanat muktamar dan dawuh para kiai-kiai. Maka ya demi menjaga martabat dan cita-cita besar ideologi PKB, perahu PKB ini harus terus jalan, tidak boleh stuck, berhenti di tengah jalan. Ya. Kalau melihat manuver Gus Muhaimin ini, kelihatannya di Pilpres 2024 nanti ada kira-kira 4 pasangan. Menurut Gus Yusuf bagaimana? Kalau yang terbuka hari ini kan sudah ada 3 pasang, ya kan? Ada Pak Ganjar, ada Pak Prabowo, dan ada Pak Anies ya. Tapi ya masih sangat terbuka. Tidak hanya 4 pasang mas, 2 pasang pun juga mungkin. Menjadi head to head 2 pasang juga masih memungkinkan. 4 pasang bisa saja Demokrat
terus P3 sama PKS berlayar juga menjadi 4 pasang. Jadi masih sangat dinamis, Jadi politik memang ya kita mengalir saja. Tapi yang terpenting bagi kita hari ini kita akan konsentrasi karena sudah deklarasi Pak Anies dan Gus Muhaimin, maka PKB akan berkonsentrasi untuk mulai melakukan konsolidasi untuk pasangan Amin. Ya. Terus strategi apa yang akan digunakan di PKB Jawa Tengah khususnya untuk memenangkan Anies, Cak, Gus? Ya. Kalau strateginya tentu yang pertama kita punya jalur struktur ya. Maka kita kemarin langsung melakukan rakorwil, kita ngundang seluruh DPC, kita melakukan konsolidasi struktural. Jadi mesin PKB dari mulai provinsi, kabupaten, kecamatan sampai ke desa-desa ini sudah mulai kita jalankan. Nah, yang kedua, PKB punya jalur kultural. Tentu kita tidak bisa meninggalkan para kiai-kiai di desa-desa, para bunyai-bunyai, aktivis-aktivis, keluarga besar di NU secara kultural. Ini tentu akan kita masifkan. Juga hari ini kita punya pasar swing voters, pemilih yang masih mengambang, terutama kalangan milenial. Nah, ini menjadi garapan serius bagi PKB. Jadi ya kita berusaha jalan lah semampu mungkin. Tapi yang jelas memang ini satu kelebihannya koalisi Amin ini. Jadi Bawaslu akan sedikit kerepotan nanti. Karena sudah ditetapkan tidak boleh kampanye di tempat ibadah. Hanya yang diperbolehkan satu-satunya pasangan hanya Amin. 5 waktu setiap sholat itu nanti. Waladhdallin amin. Lah ini kan. Dan apalagi warga NU setiap sholat subuh kuno itu tuh aminnya banyak sekali. Nah, itu yang menjadikan kita optimis, Mas. Ya.